menghidupkan sekolah ya itu tidak sekedar bicara tentang menghidupkan tempat kita bekerja. Menghidupkan sekolah adalah menjaga kawah-kawah yang melahirkan pemimpin-pemimpin negeri ini tidak akan pernah mati. Saya akan mengawali pembicaraan kita pada siang hari ini dengan situasi yang memang di Indonesia saat ini di tengah-tengah pandemi ini ya hampir di atas angka 40% sekolah dan universitas itu mempunyai problem serius pada rekrutmen peserta didik baru ya. Jadi ini memang suatu keprihatinan ya. Dan bagi saya kepala sekolah atau pimpinan sekolah atau guru yang peduli dengan nasib sekolahnya itu memang adalah sekolah atau kepala sekolah yang punya tanggung jawab besar ya. Karena pendidikan di Indonesia ujung tombaknya ada di sekolah-sekolah ya. Menghidupkan sekolah ya itu tidak sekedar bicara tentang menghidupkan tempat kita bekerja. Menghidupkan sekolah adalah menjaga kawah-kawah yang melahirkan pemimpin-pemimpin negeri ini tidak akan pernah mati. Jadi bagi saya menjaga keberadaan sekolah-sekolah kita ini adalah sebuah jihad, ya, sebuah perjuangan yang tidak boleh kita anggap remeh, gitu ya. Baik, saya akan mulai share presentasi. Oke. Nah, mungkin sudah bisa lihat ya. Sudah, Pak. Oke, ya. Oke, baik. Sebenarnya untuk membicarakan persoalan siang hari ini, ya, target dihubungkan dengan strategi PPDB ini sebenarnya tidak cukup ya untuk hanya 1-2 jam. Ya. Jadi saya sudah mengadakan webinar itu, pelatihan itu sudah sampai yang ke-5 ya. Di tengah-tengah 5 kali itu saya juga berkeliling ke banyak sekolah ya. Insya Allah juga pada bulan ini, minggu-minggu ini juga kami akan ke Kendal ya, keliling di Jawa Tengah, juga Jawa Timur, ke Bangil, Surabaya gitu. Jadi memang juga di kota Jogja ya ada beberapa sekolah yang kita latih ya, guru-gurunya segala macam gitu yang harus dibenahi ya. Termasuk Tendik ya. Tadi siang barusan kepala sekolah SMA Muhammadiyah 3 Jogja menelpon staf kami untuk membuat schedule ulang karena padatnya bulan ini untuk khusus untuk Tendik ya. Jadi tidak bisa kesadaran branding ini hanya kita minta kepada guru saja ya, tapi juga kepada karyawan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetapi memang kita berharap siang hari ini ada pencerahan dari kita semua ya. Saya hanya memberi trik aja ya, jadi trigger bagi Bapak Ibu sekalian. Di DKI ya, ada juga di banyak tempat strategi untuk memilih jalur PPDB itu antara lain ada jalur zonasi, ya, ada jalur afirmasi, ada jalur perpindahan orang tua, ada jalur prestasi ya. Bagi para penyusun strategi admisi, jalur-jalur ini harus benar-benar diperhatikan. Jadi bagaimana misalnya hambatan-hambatan atau penyebab-penyebab yang merugikan kita di setiap jalur ini harus kita antisipasi ya. Karena bisa saja apa yang menjadi kekuatan di sekolah kompetitor justru adalah kelemahan di tempat kita ya. Misalnya karena zonasi, misalnya tadinya kita ini dapat yang baik, gara-gara zonasi malah misalnya kita rugi, atau sebaliknya ya.
bagaimana jalur zonasi menjadi kekuatan bagi kita, juga afirmasi, juga jalur yang lain, gitu. Ya, ini menjadi satu catatan penting ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di banyak webinar saya dan di pelatihan-pelatihan saya menyampaikan satu kunci ya, yang harus dimiliki oleh seluruh kepala sekolah ya. Ya, kepala sekolah, wakil kepala sekolah ya, wabil khusus pokoknya kepala sekolah ini yang saya tekankan ini. Jadi kepala sekolah yang pemikirannya itu selalu berada di zona aman, comfort zone, dia tidak ada gagasan untuk membesarkan sekolahnya gitu ya. Kepala sekolah yang begitu itu tidak bisa diharapkan untuk memimpin perubahan yang ada di sekolahnya. Jadi berangkat dari mindsetnya dulu ya. Kalau dia sudah fix, dia sudah nggak mau berkembang, memang gagasan branding communication ini misalnya dianggap tidak penting. Untuk apa sih branding itu? Untuk apa sih branding communication itu? Tapi bagi kepala sekolah yang dia selalu tumbuh setiap hari, dia bangun dengan banyak gagasan, dia selalu ingin melihat sekolahnya besar, maka kepala sekolah yang demikian, itu kita bisa berharaplah memimpin perubahan. Karena dia punya growth mindset yang selalu tidak pernah berhenti untuk mencari gagasan yang baik. Jadi semua perubahan itu berawal dari kegelisahan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian merasa nyaman-nyaman saja, webinar 10 kali pun itu nggak akan banyak signifikan, nggak akan banyak menolong gitu ya. Tetapi jika Anda punya banyak kegelisahan, maka 1 jam ini insya Allah akan bermanfaat sekali ya. Maka fokuslah pada apa yang paling menggelisahkan Bapak Ibu sekalian. Apakah kita ingin memfokuskan pada sistem ya, successful system of support itu? Apakah kita ingin memfokuskan pada tim ya, pada staff ya? Ataukah kita ingin memfokuskan pada bagaimana anak didik kita ini berhasil? Nah, Bapak Ibu sekalian, saya menawarkan agar pertama kali yang harus kita fokuskan itu adalah bagaimana anak-anak didik ini berhasil di sekolah kita. Fokus yang pertama, tujuan yang pertama itu adalah student success. Yang kedua, baru kemudian kepala sekolah harus melihat staff success ya. Tidak mungkin guru-guru itu dibiarkan sendiri belajar. Mereka harus beri pelatihan untuk belajar. Contoh pada hari ini, belajar tentang branding communication. Ini bagian dari bagaimana mengembangkan staff ya. Banyak pelatihan-pelatihan ya, baik misalnya bagaimana sekolah Anda mengklaim menjadi global school kalau karyawannya nggak Anda latih bahasa Inggris, nggak dilatih bahasa Arab, nggak dilatih bahasa-bahasa yang lain. Jadi goal yang kedua ini adalah membangun staff success. Yang ketiga, baru kita bicara tentang successful system of support ya. Ini ada pembicaraan tersendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 10 problem yang kita identifikasi ada di banyak sekolah ya, merata di banyak sekolah. Yang pertama itu soal kepemimpinan, leadership ya. Kepemimpinan yang lemah ya, yang tidak membangun komunikasi yang harmonis antara kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah, antara manajemen dengan karyawan ya, dengan guru gitu ya. Banyak rumor ya. Jadi salah satu tanda kepemimpinan yang lemah itu adalah banyaknya rumor yang beredar. Jadi itu menjadi satu persoalan tersendiri ya bagi sekolah tersebut. Ada juga ineffective lead nurturing. Jadi lemah dalam membangun arahan ini mau kemana, visi sekolahnya apa sebenarnya ya. Jadi setiap hari guru-guru nggak tahu sebenarnya sekolah yang menuju kemana, anak-anak mau menuju kemana itu tidak tahu. Yang ketiga, weak ambassador program. Banyak sekolah tidak peduli bahwa mereka harus punya ambasador. Coba cek, apakah sekolah Bapak Ibu ini punya ambasador? Cek aja. Jadi banyak sekali kepala sekolah yang tidak peduli menciptakan ambasador. Ya. Ciptakan saja ambasador. Buat pemilihan duta sekolah. Buat setiap kelas itu bersaing, lalu pilih siapa yang akan menjadi duta sekolah. Duta sekolah adalah semacam siswa teladan. Jadi sampai ke sini ya. Jadi tidak hanya ada 2 pilihan.
apakah kita akan make progress atau make excuse. Oke, ada 9 masalah. Jadi saya sudah sampaikan bahwa seluruh alasan-alasan yang menghambat atau kita anggap menjadi hambatan itu adalah justru disitulah jadi jalan keluarnya. Oke ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke topik kita, what is branding, what does it mean? Singkat kata, branding ini adalah bagaimana membuat persepsi orang banyak tentang diri kita ini positif ya, sehingga mereka mau memilih produk kita. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, mengapa brand itu penting? Karena jika kita tidak membranding diri kita, maka orang lain yang akan membranding diri kita. Karena jika kita tidak menciptakan atau menceritakan apa saja tentang hal kita, tentang diri kita, maka akan berkembang rumor tentang diri kita. Jangan biarkan orang bercerita tentang diri kita yang harus banyak bercerita kepada orang lain tentang diri kita. Oke, di dalam prinsip branding begitu. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, satu hal yang saya ingin ingatkan kepada seluruh kepala sekolah, jangan karena ini membranding sekolah, lalu Anda lupa bahwa sekolah itu terdiri dari kelas gitu. Jadi ketika Anda mengembangkan branding sekolah, maka yang harus dibangun juga adalah bagaimana mendorong seluruh wali kelas itu membranding kelas ya. Bagaimana mereka belajar berlatih ya, setiap wali kelas itu membranding kelasnya ya, apa yang membuat setiap kelas itu unik. Nah, itu didorong, maka saya yakin nanti akan banyak karya-karya brand komunikasi lahir dari sekolah Anda. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi pentingnya branding itu mengapa harus dibangun? Karena jika kita tidak menciptakan branding, kita akan menjadi komoditas ya, hanya sekedar menjadi komoditas ya. Branding itu orang memilih tempat kita itu dengan penuh kesadaran ya. Itu yang disebut dengan brand awareness ya. Bukan saja bahwa sekolah kita lebih baik ya daripada sekolah lain ya, tetapi sekolah kita adalah solusi. Nah ini, jadi bagaimana Bapak Ibu sekalian, di dalam nanti akan saya ceritakan, ketika membuat flyer seperti ini misalnya, jangan sekedar informasi tentang kapan pendaftaran dimulai, di mana pendaftaran, jangan sekedar itu, tapi berikan informasi benefits ya, tentang benefit keunggulan sekolah Anda, keuntungannya apa kalau mereka masuk ya. Why choose us? Mengapa mereka harus memilih sekolah kita ya? Dan pernah ada yang menganggap bahwa branding itu sekedar pencitraan. Itu salah besar ya. Branding bukan sekedar pencitraan ya. Dalam branding ya, semakin Anda ingin membuat branding diri Anda itu baik, yang Anda harus berikan adalah komitmen. Jadi make a commitment to creating better brands. Jadi jangan sampai kita mementingkan campaign ya. Ada istilah campaign ya dalam promosi, dalam ilmu marketing ada istilah campaign. Campaign itu hanya sekedar menceritakan yang baik-baik saja tentang sekolah kita, ya. Tapi berikanlah komitmen, ya. Jauh lebih penting daripada kampanye adalah komitmen, ya. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada sekolah-sekolah yang sudah di tingkat mature, ya. Jadi saya lihat di sini ada beberapa kepala sekolah yang sudah sadar betul bagaimana pentingnya branding. Saya juga lihat banyak sekolah di DKI Muhammadiyah ini yang sudah punya nama yang cukup kuat di masyarakat ya. Jadi tingkat branding mereka sudah mature ya. Tetapi ingat bahwa kedewasaan dari branding kita yang sudah matang itu akan menjadi lemah jika di sekeliling kita muncullah sekolah-sekolah yang mempunyai nilai-nilai keunggulan ya. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan besar raksasa kalah oleh perusahaan-perusahaan startup yang baru karena mereka mempunyai keunggulan-keunggulan. Ya, ada beberapa hal teknis di sini ya, akan saya lewatkan karena ada hal penting yang ingin saya sampaikan di waktu yang singkat ini. Ini, jadi pentingnya melihat bagaimana Anda merumuskan diri sekolah Anda itu, merumuskan sekolah Bapak Ibu ini menjadi semakin spesifik di masyarakat. Karena semakin spesifik sekolah Bapak Ibu ini, maka akan semakin kuat komunikasi branding Bapak Ibu sekalian.
Nah, menjadi sekolah yang spesifik itu adalah bagaimana Bapak Ibu mempunyai banyak program-program yang khas, exceptional products and service dalam istilah branding. Jadi program-program unggulan yang sulit ditiru oleh sekolah-sekolah lain. Jadi kita banyak belajar dari sekolah-sekolah yang besar, be inspired, kita banyak belajar, tetapi jangan copy, ya, harus ada ya sesuatu yang baru di situ. Buat sesuatu yang baru di situ. Itu soul dari branding. Soul dari branding adalah Anda atau sekolah Bapak Ibu ini mempunyai sesuatu yang unik, ya, sesuatu yang berbeda. Ya, karena jika misalnya sekolah Anda ini sama saja dengan banyak sekolah, maka tidak akan bisa terbangun istilahnya itu brand loyalty. Jadi orang hanya sekedar sekolah di tempat Bapak Ibu ini karena mereka nggak punya pilihan sekolah lain, bukan karena sebuah kesadaran. Ya. Yang kita cari adalah brand loyalty. Brand loyalty itu Bapak Ibu, kalau misalnya kita ada satu anak didik yang masuk ke dalam sekolah kita, lalu mereka punya experience yang positif di sekolah kita, mereka akan bercerita kepada banyak orang. Jadi bagaimana menghubungkan PBDB dengan brand awareness? Ciptakanlah banyak ambasador. Saya kira karena waktunya ada untuk waktu diskusi, saya cukupkan di sini dulu, saya serahkan dulu kepada Mbak Sofi, lalu kita akan buka diskusi. Mungkin jawaban dari Bapak Ibu bisa jadi sudah ada di PowerPoint saya.